Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I will continue our subject. Today we discuss about the sentence. Okay, so this subject is available in your handbook. Okay, maybe this video is just introductions in order to make you understand what the sentence is. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang the sentence. Oke, jadi the sentence di dalam bahasa Inggris itu, arti the sentence itu artinya kalimat ya. Jadi ada 4 jenis kalimat di dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada declarative sentence, itu dia kalimat yang membuat suatu statement. Sebagai contoh, it is raining. Tom likes football gitu. Yang kedua, an interrogative sentence. Interrogative ini kalimat pertanyaan. Itu dia. Seperti where are my keys? What is sky blue? Nah, exclamatory sentence ini adalah kalimat yang biasanya menggunakan kata seru. Seperti itu. Atau sini kalau dibukukan a very strong statement. Nah, yang terakhir adalah imperative sentence yang tujuannya untuk memberikan perintah. Jadi ada 4 jenis ya. Pertama, declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, dan imperative sentence. Nah, tentunya di dalam di dalam kalimat itu selalu ada subjek, verb, objek. Nah, objek di sini ada kata kerja yang bisa dipakai untuk 2 objek. Sebagai contoh ya, Sam gave Anna a present. Oke, jadi Sam gave Anna a present. Nah, di kalimat ini ada dua objek, Anna dan a present. Nah, coba kita lihat the things that Sam gives a present. So a present is called direct object of the verb. But there is no another object, Anna. Anna is the person that received the present. So Anna is indirect object of the verb. Many verbs have both direct and indirect object. Oke. Jadi di sini objek di dalam kalimat itu terbagi 2. Ada objek langsung, nama direct object, dan ada indirect object atau orang atau objek yang tidak langsung. Maksudnya gimana tuh? Jadi di sini Sam memberikan a present, suatu hadiah. Nah, Sam gave a present itu sebenarnya sudah cukup complete meaning, tetapi present ini untuk siapa? Gitu, maka ditaruhkan untuk si Anna. Gitu. Sama kita lihat sini, Dad is reading the children a story. Ada 2. Dad is reading. Dad membaca. Dia pasti membaca apa? Cerita. Berarti cerita ini adalah direct object dari kata kerja reading. Itu dia. Nah, terus dia baca cerita untuk siapa? Untuk the children gitu. Maka kesimpulannya adalah objek langsung itu atau direct object adalah objek yang langsung dia berhubungan dengan kata kerja. Nah, sementara indirect object itu adalah penambahan informasi dari direct objek langsung. Itu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa golongan di dalam kalimat ya. Yang pertama, simple sentence. Simple sentence itu adalah kalimat sederhana. Itu dia. Mengandung satu subjek dan satu kata kerja. Nah, sebagai contoh, Tom girls are playing baseball. The girls subject are playing, be plus verb ing, ya kan? Karena dia present continuous, and baseball bagi objek. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat ada compound sentence. Compound sentence adalah 2 klausa yang digabungkan satu conjunction seperti and, or, but, atau so. Tuh. Nah, untuk compound sentence ini biasanya dia dihubungkan dengan and, or, but, atau so. Coba kita lihat lagi. The verbs in clause are printed in black. Notice there are 2 verbs, one
of each side of conjunction. Contoh, some people are always happy, some people are always sad. Nah, ada dua klausa di sini. Klausa satu yang ini, klausa dua yang ini dihubungkan dengan and. Itu. Nah, she opened the bag and took out a book. Okay, she opened the bag and took out the book. Nah, ini klausanya. Klausanya yang pertama ini dan yang kedua. Hanya saja kenapa tidak ditaruhkan, kenapa tidak dibuat si di sini, karena di sini sama aja. Itu sama-sama dependent. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada conditional sentence. Nah, conditional sentence ini adalah kalimat pengandaian. Jadi di kalimat pengandaian itu ada terbagi tiga ya. First conditional, second conditional, and third conditional. Nah, first conditional ini biasanya dipakai untuk menyampaikan sesuatu yang bakal terjadi dalam bentuk present. Itu dia. Nah, seperti lihat di sini, if you rest, you will feel better. Artinya, jika kamu istirahat, kamu akan merasa lebih baik. Oke, kita baca ini keterangan selanjutnya. We use simple present tense if the clause and simple future tense is the main clause. That is, a clause that expresses the likely outcome. This is how we indicate that under a certain condition, expressed in the if clause, a specific result will likely happen in future. Examine some of the common mistake people make using the first conditional structure. Okay. If you feel rest, you will feel better. If you rest, you will feel better. Oh, ini maksudnya apa ini? Kenapa ada benar dan tidak benar? Nah, tidak boleh ada dua will di dalam first conditional ya. Itu. Karena dia penggabungan antara present dengan future tense. Untuk pola yang pertama seperti itu. Nah, ini misalkan use the simple present tense if clause katanya. Contohnya, if you set your mind to a goal, you eventually achieve it. Okay. If you set your mind to a goal, you will have eventually achieve it. Nah, hampir sama, cuman di sini ditaruh will seperti itu. Jadi pasangan dari simple present itu selalu di sini di pola first conditional itu ditemani oleh future continuous. Nah, sini ada penjelasan, use the zero conditional if simple present of simple present only. Where a certain result is guaranteed. If the result is likely, use the first conditional simple present pada simple future. Maksudnya apa saja? Jadi zero conditional ini maksudnya adalah jika memang benar-benar akan terjadi, maka pakailah pola simple present dan simple present. Sebagai contoh, if I have money, okay, I go to the store. I go to the mall. Bisa. Tidak pakai will. Berarti dia akan benar-benar ke mall jika dia punya uang, dan itu maksudnya sudah akan terjadi. Tapi kalau misalkan dia akan atau belum jelas, maka pasangannya present ditambah future. Oke, ini rekaman pertama saya stop dulu, nanti kita lanjutkan ke rekaman kedua.